Cara merespon catcall di jalan. Catcall adalah tindakan berupa kata-kata, sikap, atau ekspresi yang berbau seksual yang tujuannya membuat orang tidak nyaman dan merasa terancam. Artinya, kalau orang itu nyaman dan tidak merasa terancam, berarti bukan catcall, tapi sleep call. Bener gak? Biasanya catcall ini korbannya perempuan. Walaupun mungkin sebenarnya ada juga laki-laki yang jadi korbannya. Karena posisinya aku perempuan dan aku pernah dapat catcall, jadi aku mau bagi tips gimana cara ngerespon catcall di jalan. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu cuek aja. Kenapa kita harus cuek? Karena perilaku orang itu susah dikontrol. Kalau misalkan kita lagi jalan, kita nggak pernah tahu tindakan orang ke kita tuh akan seperti apa, dan kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kalau misalkan kita pas di jalan terus ada cowok yang catcall, ya udah cuek aja, pura-pura budeg aja. Jangan nunjukin kalau kamu lagi takut. Kalau bisa kamu angkat kepala dikit, gaya sombong dikit, udah selesai. Kalau misalkan kita takut terus situasinya sepi, memungkinkan nih dia akan ngelihat kalau kita ini daging merah segar. Jadi solusi pertama itu cuek aja, pura-pura budeg aja, udah. Yang kedua, kabur. Nah, sebenarnya ini juga agak ekstrim ya. Karena kalau kita kabur, takutnya cowok itu akan ngejar, apalagi kalau mereka keroyokan, sedangkan kita sendirian. Cuma kabur di sini maksudnya itu, kalau misalkan jalannya sepi, buru-buru nyari tempat yang banyak orang, nyari tempat yang agak rame, biar kalau ada apa-apa, ada orang yang bantu. Nah, cuman emang di kasus saya belum pernah ya di catcall di jalan sepi. Karena saya biasa kalau dapat catcall itu kalau lagi saya jogging, dan biasa kalau jogging saya di tempat ramai di jalan raya. Dan posisinya emang kalau di jalan raya itu banyak orang, dan kalaupun ada cowok yang berani macam-macam, saya tinggal teriak aja, pasti banyak yang bantu gitu. Nah, kalau untuk di tempat sepi emang kebetulan saya belum pernah. Dan mungkin solusinya itu ya, cari tempat yang lebih agak ramai, biar kalau ada apa-apa kita bisa minta bantuan ke orang. Yang ketiga, teriak ini tujuannya biar orang-orang dengar kalau ada orang yang lagi butuh bantuan. Nah, kan kalau di tempat rame itu teriak aja, jangan sungkan minta tolong biar kita dapat bantuan dari orang. Nah, lagi-lagi kalau tempatnya sepi, ini emang nggak susah ya. Apalagi kalau jarak rumahnya tuh yang berjauhan, terus udah malam, dan kalaupun teriak itu gak akan ada respon. Cuma mungkin di sini solusinya mungkin kalau di tempat sepi kita harus tetap stay sama orang-orang terdekat di handphone lewat WA atau apa, tetap terkoneksi sama mereka. Nah, yang keempat, cerita. Nah, ini sebenarnya kelihatan gak penting, tapi sebenarnya lumayan penting juga untuk kita cerita. Kalau kita habis di catcall di jalan, habis digodain, nah kita harus cerita ke siapa? Cerita ke orang yang kamu percaya, mau orang tua, mau temen, pacar, ataupun siapapun ya, orang yang kamu percaya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika kamu cerita, siapa tahu ada solusi untuk kamu ke depannya. Misalkan kamu biasanya pulang jalur A, karena kamu cerita, kamu dikasih tahu alternatif jalan lain. Nah, mungkin itu solusi yang bisa didapat kalau kita cerita. Nah, ada juga tips tambahan dari aku yang terakhir nih. Jadi aku pernah lihat di Instagram atau di mana ya lupa, ada cewek yang pulang sendirian malam-malam, terus dia ngelewatin segerombolan cowok. Dia pura-pura jadi ODGJ biar cowok itu takut. Bahkan ada juga yang pura-pura jadi hantu, pura-pura jadi apalah, dan mereka bilang itu works. Jadi emang mungkin solusinya kalau di tempat sepi malam-malam jadi kunti gitu. Nah, mungkin itu aja sih cara kita ngerespon catcall di jalan. Yang pertama itu cuek aja udah, yang kedua kabur, ketiga teriak kalau dia udah macem-macem, yang keempat cerita. Nah, itu aja ya buat hari ini. Dadah.